Siapa? Iklima Rizbi. Iklima. Ini Cahaya. Cahaya. Ini Nabilatul Aulia. Nabila. Saya Fitriana Ramadhani. Oke, ini Talita. Oke, lanjut. Kami dari Universitas Pamulang dari cabang Serang, jurusan Administrasi Negara. Pada kesempatan ini kami datang ke kantor Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan wawancara terkait peran dan fungsi DPRD. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi, data, serta pandangan dari pihak DPRD mengenai topik yang sedang kami bahas itu. Oleh karena itu, kami izin kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari kita. Atas perhatian waktu dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih Bapak untuk bisa hadir di sini. Selanjutnya, izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan terkait topik yang nanti kita bawakan. Menurut Bapak, fungsi DPRD yang paling dirasa oleh warga Lebak tuh kayak sehari-harinya, yang mana kayak bikin perda, bahas anggaran, atau pengawasin perda. Dan bisa kasih contoh konkretnya satu? Yang paling dirasakan itu Yang paling sehari-hari. Sebetulnya kalau yang paling dirasakan itu di antara perda dan anggaran itu hanya pengaduan ya. Berarti kan dalam fungsi pengawasan. Misalkan terkait jalan rusak atau apa, kan gitu kan. Terus kadang-kadang ada macam bangunan sekolah yang tidak sesuai atau misalnya latihan kurang layak lah. Karena kan banyak yang datang ke sini aspirasi dibanding legislasi dan anggaran. Kalau anggaran kan kita udah pasti kita hanya antara 1 tahun sekali kan, dalam fungsinya satu dia perubahan anggaran dan anggaran murni itu. Terus kalau legislasi sekarang perda kita kan semuanya dibatasi ya, tidak boleh berkaitan dengan kontradiktif dengan aturan-aturan dari pusat. Jadi sekarang jarang sekali, paling walaupun ada biasanya perda yang sifatnya perda lokal ya, muatan lokal. Semacam dulu kita buat perda tentang tanah adat ya. Yang paling krusial itu Lebak itu sampai sekarang yang banyak datang untuk komparasi ya dari DPR itu. Salah satunya kita perda perlindungan tanah adat itu. Itu yang contoh krusial ya untuk masalah legislasi ya. Itu. Dari hasil reses di dapil Bapak, masalah warga yang paling sering dikeluhin itu apa? Terus langkah nyata DPRD buat ngatasin masalah itu sampai mana? Kalau itu sebetulnya pertanyaan itu sebenarnya butuh dewan ya, buat anggota dewan sebetulnya ya. Karena kalau saya perhatiin pertanyaannya sebetulnya buat langsung ke dewan, itu bukan saya. Tapi kan memang saya yang menangani kegiatannya, masalah reses hampir semuanya, hampir 100% lah dari semua dapil ya. Satu itu tadi itu masalah infrastruktur ya. Masalah infrastruktur, masalah rumah tidak layak huni. Kenapa Lebak itu paling tinggi ya RTL rumah tidak layak huni itu sekitar di angka 58.000 rumah tidak layak huni. Sedangkan kemampuan APBD kita hanya per tahun hanya 50 rumah, berapa puluh ribu kan, berapa puluh tahun harus ditempuh kalau memang mau layak semua rumah penduduk Lebak. Makanya kita akhirnya kan minta bantuan ke rumahan pusat kan, Kementerian Perumahan, yang mudah-mudahan tahun sekarang ini ada tambahan sekitar 300 unit. Jadi dalam hasil reses kebanyakan itu masalah infrastruktur aja, terutama yang di Lebak itu jalan dengan luas wilayah yang begitu besar. Di Banten itu kan paling luas Lebak wilayahnya. Ada dari kita jarak dari ibu kota kabupaten ke kecamatan ada yang 200 km. Daerah Cibeber ya. Karena itu berbatasan dengan Sukabumi. Dari Cibeber. Dari sini
ke Cibubur itu 200 kilo, sama dengan ke Bandung. Kalau ke Bandung enak lewat tol, kalau ke sana kan nggak ada, nggak ada tol. Jadi makanya kenapa reses selalu infrastruktur jalan, karena memang ternyata seperti itu. Jalan-jalan poros desa kita masih butuh sekitar 129 km untuk poros desa yang tiap tahunnya baru tak mengatakan hanya sekitar 50 itu pun udah dengan program percepatan bupati itu ya, janji politiknya lah untuk menghasilkan poros desa. Penjelasannya dalam masalah reses kita kan hanya sebatas menyampaikan ini ke pemerintah daerah, tindak lanjut pemenuhannya adanya di daerah itu kalau reses. Jadi semua aspirasi masyarakat yang kita tampung dari 6 daerah pemilihan Kabupaten Lebak itu kita jadikan bukunya itu hasil reses, kita kirim ke bupati langsung, tindakannya ada di pemerintah daerah, karena kita kan hanya sebatas mengusulkan ya, karena kan eksekusinya ada di pemerintah daerah. Itu kalau tadi yang masalah tindakan seperti reses ya, itu. Selanjutnya Pak, kan banyak warga mikir pokok pikiran itu cuma bagi-bagi proyek. Gimana cara DPRD buktiin kalau pokok pikiran Bapak benar dari aspirasi warga dan bukan titipan? Pokoknya ya. Ini pokok pikiran kita yang tahun 2027 ya. Yang 2027 ini berarti kan 2006 ini yang sekarang. Nanti kan dibahas 2007 anggarannya. Ini semua usulan dari masyarakat. Nggak ada yang titipan dari kami gitu ya. Kan apalagi dari misalkan dewan sendiri, karena boleh. Ini semua itu dari masyarakat gitu? Iya, boleh dilihat nanti. Karena pokir, sistemnya gini, pokir itu kita kan semua pakai sistem ya. Kita pakai sistem yang memang ownernya Bapperida sekarang. Kita hanya Bapperida tidak asal isi, mereka kalau itu masyarakat harus ada proposalnya. Itu. Ini hasil kita download dari sistem, karena minta kita bukukan, kita bagi untuk pimpinan dewan, termasuk fraksi, karena memang dewan itu kan ada fraksi, ada pimpinan ya, pimpinan fraksi, ada komisi. Ini hasil pokir ini. Ini ada anggarannya gitu. Ada. Ini juga masyarakat ikut terlibat buatnya gitu. Kalau yang buat kami. Kayak ungkapan masyarakat ke DPRD itu kayak gini. Jadi kan dari 50 anggota, mereka kan terbagi dari perwakilan ya. Ada Dapil 1. Dapil 1 ini meliputi Kecamatan Rangkas Bitung, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Gunung, terus Kecamatan Kalanganyar. Nah, dari dapil ini mereka kan turun ke masyarakatnya. Apapun nanti yang didapat dari masyarakatnya, nanti bisa dipokir ini, dituangkan di pokir. Itu. Dari beberapa dapil. Tuh. Bisa. Tapi ini nantinya dijalanin semua bertahap gitu. Kalau di jalan tidaknya kan tergantung dari pemerintah daerah. Jadi anggarannya dulu masuk, Nah, baru kita kan pokir itu sifatnya gini, untuk bahan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan anggaran ya. Berarti mana nanti yang memang harus lebih difokuskan. Kan kita anggaran itu kan udah ada semacam aturan dari pusat. Jadi kan yang harus diperhatikan pendidikan kesehatan kan, itu yang didahulukan.
itu kan mereka itu minimal harus 20% kan dari penganggaran setiap tahunnya gitu. Nah, itu kan ada udah ada undang-undangnya lah semacam itu. Sisanya baru kita diskusi yang lain itu. Sedangkan yang perlu jadi catatan di Lebak itu kan masih 80% anggarannya dari pusat. Jadi kita tidak bisa mencakup apa yang diusul oleh masyarakat, tidak semuanya pasti tercover. Itu kenapa prioritas kita kan sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat, dari Menteri Keuangan 20% untuk pendidikan, 20% untuk kesehatan. Kenapa? Pelayanan dasar sebenarnya. Itu karena kesehatan, pendidikan kan pelayanan dasar kan. Kalau infrastruktur kan itu penunjang. Sebenarnya kalau di sini tuh udah di ACC semua atau gimana Pak? Kalau Apa ACC, tergantung di sana gitu? kalau ACC udah. Udah, ini udah semua. Kan ini udah kita kasih ke Bupati, ada semacam berita acara, ada diparipurnakan lah. Karena kalau diparipurnakan berarti itu udah secara hukum udah mengikat. Hanya kita juga harus bijak dalam artian kemampuan keuangan daerah itu. Jadi makanya kalau teman-teman teriak apa ya, yang mahasiswa, sebetulnya mereka kan belum tahu dalamnya. Saya sering kalau dialog begini dengan teman-teman mahasiswa yang dekat, dia paham kan. Tapi kalau dia belum teriak kan nggak paham. Itu sebetulnya saya ke teman-teman mahasiswa dari kami, dari PMII, sering lah dewan hampir kemarin hampir tiap hari gitu. Masalah jalan rusak atau apalah ya. Itu suka lihat di sosmed Tuh. gitu. Itu tuh cuma kayak beberapa orang doang yang demo, kayak nggak tahu mahasiswa nggak tahu bukan gitu, tapi kayak gini-gini doang, tapi kayaknya aspirasinya nggak tahu kemana gitu. Memang kan mahasiswa di Lebak kan nggak begitu banyak. Jadi udah itu ada kan banyak, ada Kumala, ada Imala, ada HMI di kita kan banyak ya. Misalnya mereka kadang-kadang masing-masing kan sebetulnya lebih enaknya dialog lah. Sebetulnya lebih enak daripada kita teriak-teriak kan. Iya. Kalau dialog enak, kita bedah buku lah, bedah anggaran. Lebih elegan kata saya kan. Lebih tersampaikan. Lebih elegan kan daripada teriak-teriak. Akhirnya kan yang rugi kan masyarakat juga kan. Kadang-kadang kalau kita terganggu main bakar-bakar ban kan. Saya lebih enak kadang-kadang dengan ketuanya, enakan ngobrol aja lah di mana, ayo. Bahkan sempat waktu itu dengan ketua mahasiswa Lebak Selatan lah. Ajak dialog ini, tapi dia akhirnya paham. Berarti pernah menyampaikan aspirasi yang tenang gitu kalau misalnya lebih pernah enak. berarti Pernah. siswa yang mana? Maksudnya universitas mana? Kalau di Lebak yang paling sering itu Setiabudi lah. Oh ya, Setiabudi dia universitas administrasi negara soalnya. Ada itu. Cuman tapi setelah dialog kayak gini mereka paham. Karena apa kan mereka hanya lihat dari sisi luar ya, anggaran besar kan gitu. Anggaran besar tapi nggak tahu dalamannya. Setelah kita buka satu-satu itemnya seperti apa, paham. Ternyata memang kita mendengar dari pusat kan. Hanya memang dilelahnya pejabat-pejabatnya kan hidupnya kan hedon kan. Itu yang membuat mereka curiga, itu wajar. Saya nggak menyalahkan. Kenapa? Sebagian dari pejabat-pejabatnya kan hidupnya beda dengan masyarakat biasa. Itu hanya setelah dibuka bareng-bareng, oh iya. Oke, masih ada lagi? Ada yang eksekutif. Kalau program bupati nggak jalan atau ada temuan BPK itu, senjata dari DPRD itu selain RDP itu apa dan pernah dipakai nggak dalam 2 tahun terakhir di Lebak ini? Senjata terakhir biasanya kan kita kalau ada temuan BPK, kalau misalkan ada penyimpangan anggaran, ya fungsi dewan itu kalau ada penyimpangan anggaran, ya memang satu klarifikasi ya, dalam artian
memanggil apa itu sifatnya laporan dari masyarakat, kan gitu kan, pengaduan atau gimana, biasanya ada RDP. Kalau memang itu ada bukti-bukti otentik, kalau memang istilahnya itu kan ada namanya APH ya, aparat penegak hukum. Tapi sebelum aparat penegak hukum, biasanya ada auditor internal, kita inspektorat ya, inspektorat itu kita hanya sebatas mengasih rekomendasi ke inspektorat, paling itu aja secara hukum ya. Ya. Nah, secara prosedural kita rekomendasi ke inspektorat bahwa ini ada indikasi penyalahgunaan, dan nanti tergantung inspektorat yang tidak seperti apa, karena kita kan tidak bisa mengambil tindakan. Kalau itu kan salah satu fungsi kontrol ya, kontrol DPRD, tapi nggak bisa mengambil kebijakan harus begini enggak. Kita harus paling rekomendasi ke inspektorat untuk membuka. Nah, ada semacam BPK-nya daerah lah kalau inspektorat itu, karena mereka juga ada auditor. Nanti tindak lanjutnya kan bagaimana auditor daerah. Apakah nanti kalau memang terindikasi, biasanya banyak kan yang udah sih langsung ke aparat hukum, ke APH. Yang selanjutnya, bagaimana cara Humas meyakinkan masyarakat bahwa aspirasi mereka benar-benar didengar oleh DPRD? Kalau meyakinkan, Cara Humasnya kalau memastikan sulit ya. Biasanya apa, kalau hanya ngomong pasti orang nggak akan didengar kan. Nah, salah satunya apa, kita mediasi untuk RDP itu. Misalkan masyarakat masalahnya apa, keperluan dengan siapa, nanti ada apa dengan dewannya, apa dengan sekretariatnya kan gitu ya. Tapi kebanyakan kan kalau memang kebanyakan dari keperluan dengan dewan lah, dan kemudian langsung pengaduan sepertinya. Kita fasilitasi untuk adakan pertemuan. Misalkan dia masalah apa, nanti dengan komisi berapa, kan masing-masing komisi ada bidangnya. Itu. Kalau misalkan hanya sebatas kita ngobrol, kita kan sulit. Pas ngadu misalkan gini ngobrol, kita sulit karena apa? Kita kan nggak punya kewenangan begitu. Tapi yang waktu itu paling dari kami Humas itu menyarankan untuk surat tujukannya ke pimpinan DPR. Nanti sebutan sedikit permasalahannya apa, nanti biar DPR yang meyakinkan gitu. nanti pimpinan, oh ini bidangnya komisi menangani masalah ini mereka. Nanti kita kasih pemberitahuan mereka surat balasannya lah untuk pertemuan dengan dewan itu, semacam audiensi lah kalau kerennya. Kalau Bapak sebagai humas gitu ya Pak, kan ngerti apa itu birokrasi gitu kan. Kan kita dari administrasi negara gitu. Ada nggak sih yang skill yang paling dipakai dari administrasi negara itu? Terus pesan buat kami sebagai mahasiswa, mungkin nanti sesudah lulus mungkin dari sini ada yang ke pemerintahan, bagaimana sih pesan Bapak untuk kita meyakinkan pemerintah? Kalau birokrasi kan paling terkenal birokrasi PNS itu berbelit-belit ya. Iya betul. Makanya sekarang banyak yang reformasi birokrasi. Ya. Kenapa sekarang sebuah sistem? Karena memang salah satunya itu birokrasi, reformasi birokrasi. Jadi pesannya kayak kemampuan individu ya, kemampuan individu. Terus yang kedua jujur. Ya betul. Itu aja. Karena kejujuran kunci dari segalanya. Ya. Punya kemampuan, punya kecerdasan. Kalau orang nggak jujur, jangan pernah dipakai. Itu aja pesan saya. Berarti intinya kalau misalnya masuk pemerintah dan pengen menjadi pemimpin itu intinya jujur ya Pak? Semua, bukan pemerintah aja. Iya. Ya. Jujur kuncinya. Kalau kemampuan dari baru kejujuran, hancur loh. Iya betul. Iya.
lagi di swasta. Terus kemampuan individu aja, kemampuan individu jujur aja. Terus birokrasi kan orang banyak ikut arus ya, Ya. untuk aman ikut arus. Iya, betul. Terus kalau nggak ikut arus terbengkalai kan. Terus pandai bermain di dua kaki itu aja. Ikut arus tapi jangan sampai hanyut. Ngerti kan? Apa? Jujur tadi kuncinya. Gitu. Nah, coba untuk wawancara segitu aja. Apa cukup segitu pernyataan dari kami. Makasih banyak udah mau ngobrol dan jawab semua pertanyaan kami dengan jelas. Demikian wawancara yang dapat kami lakukan pada hari ini. Terima kasih atas waktu, Sama-sama. kesempatan, serta informasi yang telah Bapak berikan. Semoga hasil wawancara kami dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kami. Ya, Mohon maaf kami- apabila terdapat kesalahan penyampaian maupun pertanyaan selama wawancara. Kami mohon maaf. Saya juga mohon maaf kalau penjelasannya kurang memuaskan ya. Ya. Ya, mungkin keterbatasan kemampuan saya juga kan. Yang penting apapun yang saya sampaikan tadi, ya itulah dewan seperti ini, birokrasi dan